lanjut gitu kan, pasti lu di GH lah seenggaknya. Nah, kenapa? Kalau dari lu mungkin dari POV coach lah ya, lu jelasin kenapa Gustian, entah emang lu merasa dia ini udah gak bisa keep up atau gimana? Oh salah. Masuknya dulu deh. Siapa yang Masuknya paling dulu ya. siapa yang paling vokal untuk oke Gustian masuk ke kita deh. Sama kalau ngomongin masuknya, tadi kan gue ada ngomong juga ke lu. Gue lumayan ngambil suara gede kalau soal ngomongin masuk atau keluarnya player kayak gitu ya. Iya. Nah ini kan masuk Gustian di musim 12. Awalnya tuh sebenarnya plannya dari beres musim 11. Itu udah lama, nggak dari pas mepet-mepet musim 12. Jadi udah beres musim 11, terus tiba-tiba ya ada tawaran-tawaran, cuman nggak dilanjut ya, intinya udah ada obrolan tentang Gustian buat KAE, cuman nggak dilanjut karena gue juga butuh alasan logisnya. Ini orang udah berapa season nggak main, ya kan? Betul. Season ya, berapa sih terakhir itu? 8 ya? 9 yang mulangin AE. Oh 9 ya? Yang oh iya. Nge-lag. Oh iya. 11 detik ya. Iya 9 terakhir berarti 10 11 2 season break. 2 season setahun. Break. Gue kesampingin kontroversinya dia. Ya, gue kesampingin kontroversinya dia di luar profesional player dia ya. Iya. Secara profesional player, gue suka sama Gustian. 1 banding 100 lah ya, tipikal player yang kayak gitu. Yang cepat belajar, yang punya makro try hard. Iya, punya makro kan efek dari lu orangnya mau belajar gitu betul. Kan. Terus niat yang gue tahu kan, gue juga research dulu kan ke banyak mantan timnya. Gustian orangnya gimana? Ya emang banyak yang ngomong dia kalau udah all in, dibuang segalanya yang di balik-baliknya, kayak gitu kan. Ya gue tertarik, lama-lama ajak ketemu, ngobrolinnya lebih ke arah sudut pandang lu terhadap gamenya kayak gimana, sudut pandang lu terhadap Mobile Legends tuh kayak gimana. Kan banyak pengen tahu juga kan gue sebelum narik. Dari situ trial, dan di trial ya bagus hasilnya. Bagus karena ya itu Jo yang tadi yang gue bilang, kesampingin hal-hal subjektif saat trial. Semua orang kan mau nunjukin yang terbaik. Betul. Saat trial ya. Udah gak ngeliat kayak gue main sama siapa. Iya gak peduli anjir, gue samping gue Dark System lagi Emperor. tetap mau jago gitu kan. Iya Betul. Kopi Ultimate Redrin Valen. Iya maksudnya gak ada mikir kayak aduh anjing ini gue harus main sama dia berminggu-minggu nih. Kayak ya gue mau main siapapun ya gue bakal ngeluarin terbaik kalau trial gitu kan. Bagus eksekusinya ya, tandanya di situ gue dapat penilaian yang ya berarti emang ini orang siap, main sama siapa aja siap. Kebetulan yang lainnya juga nunjukin juga gitu. Yang lainnya ini maksudnya ya member A yang lain. Member A yang lain. Oke. Terus kan ada trial juga terhadap ya gua Murphy, si Arga kayak gitu kan. Itu kan ada trialnya juga. Ya kira yang gua ngambil keputusan nggak bisa, masa gua buat 3 roamer, 2 doang lah. Benar. Maksimal kayak gitu. Akhirnya gua mutusin buat oke lah, maunya gua loan dulu mungkin buat dia belajar, tapi nggak di tempat gua. Istilahnya gua nge-PKL-in murid lah. Kalau di sekolah ya lu PKL lalu cari pengalaman lah di tempat lain. Ya soalnya sempat break juga kan. Sempat break sama. Taruhannya kan kayak gitu. Ya akhirnya gua mutusin buat terima, lanjutin Gustian sama Arga di latihan sepanjang. Emang dari plan gua kan week pertama gua mau Gustian main. Ya sama lah kayak tadi, hubungannya ke arah dimana gue mengesampingkan faktor itu di luar objektif. Secara objektif ya Gustian kembang waktu itu masalah ROM. Ini yang gue suka nangkep nih, banyak komentar-komentar yang orang bilang banyak kan lebih ke arah negatif ya, sentimen negatif ya kalau komentar ya. Digaji sekian bla bla bla. Maksud gue di luar gaji secara objektif dia nuntasin tugasnya. Di latihan ya. Di latihan sebagai profesional player dia nuntasin tugasnya. Cuman emang pas kejadiannya di hari pertandingan malah kalah. Ya udah, result tuh udah menentukan segalanya. Yang tadi gue bilang Jo, kalau lu udah kalah semua hal tuh disalahin. Iya. Semua aspek disalahin, yang jadinya malah bikin ya banyak dari gue ngambil keputusan salah. Ya udah di minggu ketiga match terakhir yang lawan Evos gue mutusin
ya udah Gus, sorry. Santai ya. Ya udah Gus, gue coba si Arga deh di last match ini, di last match lawan si apa namanya Evos. Ternyata ya kalah juga. Berhasil. enggak, Oh iya, pas Arga pertama kali main kalah dulu ya. sama kalah kan. Ya maksud gue kan di situ udah berarti ini mah siapapun yang main ya udah emang kitanya lagi nggak sehat. Kita ya secara tim tuh Secara lagi nggak tim. sehat. Gue banyak gagal menyatukan tim gitulah Jo di Untuk satu season ini ya? ya. Tapi oke lah, awal-awal udah coba Gustian, gagal. Tapi apa yang bikin akhirnya dia nggak main lagi? Nah itu nyambung ke yang week 3 kayaknya. Week 4. Week 3 kan kita break ya, Iya. libur. Iya. Yang week 4 win streak 3 itu. Oh, jadi kayak lu merasa udah putusin untuk roster ini. Aduh. Ada hal di luar itu sih. Cuman kalau ngomongin week 3-nya kan break ya. Tapi Iya. tetap ada latihan. Nah, latihan tuh sebenarnya masih shuffle, masih rotasi. Gig lagi. Gustian masih ada di latihan, masih main sampai penentuannya kan di hari Senin week 4. Nah, itu baru gue mutusin secara data, secara hasil latihan ya yang bagus waktu itu Rasi. Harga kayak gitu. Tapi kalau misalnya pemilihan player tuh full di lu, yes, atau kayak vote juga dari player kayak siapa nih mau main? Misal kayak Celi Boy, Audil, oke, Rasi, suara Rasi lebih banyak, atau lu yang nentuin dan mungkin ya lu, Ars sama si Uduk ya? Kan nasi uduk siapa namanya? Navari. Iya, gue bertiga sih. Oh, bertiga. Ya sama manajer lah ya, hitungannya berempat. Maksudnya manajer juga kan punya sudut pandang yang ini si anak ini lagi begini, si anak ini lagi begini. Dari kesehariannya juga ya kalau manajer ya. Cuman ya kecil lah persentasenya buat suara pengambilannya. Oke, jadi ya terlalu banyak faktor di luar yang mungkin belum bisa dikeluarin. Kenapa kayak gitu, kayak misalnya Gustian cuma main segitu doang gitu ya. Iya. Oke. Ya yang jelas gue cuma bisa menyatakan dari gue pribadi, Gustian juga tahu sih harusnya hal ini. Gue nggak menilai permainan dia jelek, permainannya dia oke. Cuman ya yang bikin nggak main bukan gara-gara permainannya kayak gitu. Oke. Ya. Oke. Itu mungkin yang tahu hanya alter ego saja ya. Atau gua Sorry mungkin banget kalau tahu. guys, gue gak bisa bongkar nih. Oke, tapi oke lah, udah clear ya, udah nggak lolos lah untuk alter ego. Cuma kemarin kan Corelwin sempat mention dia bikin statement lah ya. Kalau bakal diadain rombak gede-gedean untuk AE. Nah, kalau dari lu sendiri ini lu sendiri ya. Lu masih ada keinginan nggak untuk stay di AE? Atau ya siapa tahu lu mikir kayak adalah gue mau coba cari suasana baru, keadaan maksudnya kayak tantangan baru. Dia tetap jaya untuk di tim lain. Atau lu lebih ke tetap nunggu keputusan dari Delwin juga? Gue sebenarnya pengen discuss aja sih ya. Gue pengen tahu dulu kalau sudut pandang lu di posisi gue. Kalau nggak jangan di posisi gue deh, lu di posisi player AE, lu masih punya keinginan pengen lanjut gak di AE? Abis gagal gitu loh. Abis gagal ya? Gue tergantung, susah sih. Tergantung ya. Tergantung kayak gagalnya karena apa, gimana kondisi timnya, dan apa yang bakal lu lakuin ke depannya. Kalau ternyata gue udah punya keresahan nih, ternyata ke depannya lu ngelakuin hal yang sama lagi di tim ya, maksudnya banyak yang ganjel gitu ya. Iya, dia tuh maksudnya tim ya, ngelakuin kayak yang sama-sama lagi dan lu kebayang kayak aduh kayaknya hasilnya sama-sama aja ya, gue bakal cabut sih. Kalau ada yang mau. Itu dulu ya. Kalau misalnya tidak ada kesempatan di tim lain, kayaknya either rehat atau enggak ya gue tryhard lagi di AE. Kalau gue gitu. Kalau lu? Lu lagi nge-distract. Lagi nge-distract atau mikir jawaban ya? Enggak. Sebenarnya gue ya ada jawabannya. Gue lebih ke ini dulu sih Jo. Gue kan orangnya butuh alasan banget ya. Gue orangnya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa alasan gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah ada obrolan dari pihak AE terhadap gue. Oke. Ya gue juga lebih menyatakan gue nggak mau ngejawab gue mau lanjut atau enggak. Gue pengen keputusannya ada di pihak AE. Nah kalau pihak AE mau ngelanjutin gue pengen tahu alasannya apa. Gue nih habis gagal. Apa alasan kuat lu buat tetap ngelanjutin gue?
Paham kan lu? Paham. Ya istilahnya kalau gue misalkan ya gue nyoba player, gue tuh banyak yang ngomong kayak gini. Gue lebih baik nyoba player yang win rate-nya tuh masih 0, match-nya masih 0 dibanding yang udah 5 match win rate-nya 20%. Gagal terus gitu ya. Iya, banyak gagal ya kan. Menurut gue hmm. lebih baik nyoba yang masih 0% kayak gitu. Oke. Nah, jadi gue juga lagi di kondisi yang menunggu keputusan dari pihak AE. Kalau lu tanya dari guanya mau atau enggak, gue tuh peran gue di AE kan lebih banyak sebagai pembantu. Gimana ya gue nyebutin ya? Kalau lu ngerti ada bahasa namanya istilah namanya katalis. Katalis tuh kalau di bahasa apa ya, bisa bahasa kimia lah, itu ibaratnya tuh pembantu gitu Jo. Misalnya lu gini deh, lu nyeduh gula di air putih biasa, bisa larut kan gulanya. Benar. Tapi kalau di air panas lebih cepat larutnya kan. Lebih cepat. Nah, gue tuh ibaratnya katalis pembantunya itu. Oke. Nah, gue orangnya kalau misalkan lu butuh gue bakal membantu dengan sepenuh maksimalnya gue bisa kayak gimana. Tapi kalau lu nggak butuh gue, mendingan jangan, karena lu juga bakal maksimal kalau lu ngebantu orang yang butuh bantuan. Bagi gue selalu kayak gitu sih Jo. Selalu itu yang lu pegang terus ya. Sama halnya kayak gue nge-coach. Kalau ada player yang ngerasa nggak butuh bantuan gue, itu bakal susah ke depannya. Ya. Makanya mendingan dari awal gue tanya kebutuhan lo apa. Kalau enggak ya gue observe lo orang yang butuh apa kayak gitu. Kalau misalnya emang gak ketemu titik temunya ya mending gak usah. Mending gak usah. Oke, berarti lu secara realistis gue pengen. Realistis maksudnya gue juga butuh kerjaan. Iya. Enggak. Realistisnya itu idealisnya lah ya. Iya. Setiap orang kan pasti punya dua aspek atau dua sisi lah ya. Dari idealisnya lu masih kalau misalnya percaya dan memberikan tanggung jawab ya lu pun masih siap untuk mengemban tanggung jawab itulah ya. Iya, masih ready gitu. Oke. Bukan tipe kalian nyerah sih, gue anjir cuman 1 musim. Iya. Gak langsung nyerah gitu loh. Apalagi gue tadi kan udah bilang sendiri, gue langsung tenang kan. Hari di malam gue gagal, gue langsung bisa tenang mikirin, oh gue tahu faktor-faktor terbesarnya di mana, faktor kesalahan gue sendiri di mana, introspeksinya cepet, kayak gitu. Dan kebetulan gue langsung ngobrol juga kan sama beberapa orang yang bisa gue percaya. Misalkan gue ngobrolin masalah, kayak gue musim ini kayak gini banget ya. Menurut lu gimana kayak gitu. Oke, jadi kayak lebih cepat ngelepasnya ya. Ikhlasnya cepet banget gue. Iya. Bukan berarti gue nggak sedih ya, sedih anjir. Nggak. Cuma tiap orang kan move on-nya beda-beda. Rasanya beda-beda. Punya cara-cara tersendiri. Altrigo ini kan bisa dibilang dibandingkan tim lain, kita bahas Altrigo lah ya. Mungkin kalau tim lain ya gue lupa ingat. Tim yang lumayan minim regenerasi kan. Roster sama. Bukan minim regenerasi sih. Sebenarnya lu player ada kayak variety. Lu sempat beberapa kali naikin player MDL juga, tapi kita sebagai penonton nih ngelihat kayaknya Altrigo nih bener-bener family team banget. Kekeluargaan banget tuh. Kekeluargaan banget sampai mungkin beberapa player yang performanya ngaco banget tapi masih nggak diganti gitu loh. Nah itu lu bisa kasih alasannya nggak kenapa? Kayak contoh lah, variety lah kita ambil contoh yang emang desain ini nggak main sama sekali kan. Even satu match pun nggak ada kan. Nah, bagaimana rasa kebahagiaan, perasaan yang gembira, pengalaman menyenangkan mencicipi camilan coklat yang lezat, senyum riang yang menyebar, cita rasa yang bikin bahagia, ceria. Kalau variety ya, gue jawab yang kekeluargaan dulu. Kekeluargaan boleh lah. Sebenarnya itu tuh mungkin orang aja ngelihatnya atau sebenarnya ya kita emang kekeluargaan abis gitu. Pertama gue nggak setuju kalau dibilang kekeluargaan doang. Oke. Karena sebenarnya kita juga, jangan kita deh, gue pribadi tuh berusaha nge-push objektifnya juga. Contoh ke kasus siapa ya misalnya yang banyak dinotis orang kan kalau sekarang lagi di Nino sama Celiboy ya, yang banyak notice tuh, Nino nih lagi kurang, Celiboy lagi kurang kayak gitu-gitu. Bukan berarti gue nggak mau mengganti mereka, tapi gue juga lebih ke arah nge-push. Ya ini resource yang gue punya, kenapa gue nggak memperbaiki kesalahannya mereka aja? Apa sih bantu problem solving mistake-nya mereka di mana? Ya misalkan ya Nino lebih ke comms. Ya kan banyak tuh yang notice itu Nino komunikasinya terlalu ini panik segala macam ya. Sebenarnya kan gue juga orang yang berusaha, ayo no lu bisa lebih tenang lagi ke diri lu sendiri kayak gitu kan. Nah kalau lu bilang kekeluargaan doang,
gue bakal iya kalau gue nggak ngapa-ngapain. Oke. Gue cuma mempertahankan doang, tapi gue nggak berusaha ngerubah. Iya, itu baru kekeluargaan doang. Oke. Tapi sebenarnya secara ya di dalamnya kita juga berusaha memperbaiki. Ayo lalu nih kurangnya di sini. Oke guys, mungkin gitu aja lah ya. Tanggapan Cassius tentang yang nggak lolos playoff. Gitu ya lah guys. Selamat bertemu di video-video berikutnya. Bye bye guys.